Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyyah. Shadaqallahul azim. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita semua, umat Muhammad yang masih beriman kepadanya, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan satu-satunya nikmat yang paling utama. Karena dengan nikmat ini cukuplah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, Tuhan semesta alam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah agar beribadah kepadanya sebagai jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Ya, selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakuinya sebagai umatnya, diberi syafaat hingga selamat dari azab Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menceritakan ayat Al-Quran sehubungan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yang dalam hal ini diimani sebagian dari saudara kita, khususnya umat Nasrani, sebagai Tuhan yang populer disebut dengan Yesus. Ya, saudaraku, agar akidah kita stabil dan perlu kita tebarkan kepada anak cucu serta keturunan kita, agar kita tidak salah dalam menyembah Tuhan yang layak untuk disembah. Allah SWT berfirman di dalam surat Maryam ayat 31 misalnya, Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Ya. Aku ini hamba Allah, kata Yesus. Diberi kitab Injil, dijadikan seorang nabi. Ayat ini diturunkan Allah kepada Isa putra Maryam, diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isa Al-Masih masih dalam ayunan untuk menanggapi cemoohan, celaan dan prasangka buruk dari kaumnya.
tentang kelahiran Isa Al-Masih tanpa ayah. Maka dia berbicara atas kuasa Allah. Aku ini hamba Allah. Aku diberi kitab. Akan dijadikan seorang nabi. Aku diberkahi selama hidup. Diperintahkan untuk menjaga sholat. Memberi zakat selama aku hidup. Itu yang dijelaskan oleh Isa putra Maryam. Atau dalam hal ini Yesus Kristus. Apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Fa'buduhu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku. Sembahlah dia. Dialah Tuhanmu juga. Dan ini adalah jalan yang lurus. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada Bani Israel. Sebagaimana dia diutus di zamannya di sana. Waqala masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, ingat Tuhan kita Allah, Tuhanku dan Tuhanmu juga, sembahlah dia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Nah, ini ancaman dari Allah. Barang siapa tidak mentauhidkan Allah, barang siapa tidak mengikuti nabi utusan Allah, sebagaimana setiap zamannya Allah mengutus rasul untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, agar terhindar dari sesembahan selain Allah, seperti menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda mati, atau menyembah manusia yang dituhankan. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an ya'budullaha rabb wajtanibut taghut. Kami utus rasul untuk setiap umat yang telah lewat-lewat agar menjadikan Allah sebagai Tuhan dan menghindari sesembahan selain Allah. Karena menyembah selain Allah tidak diampuni dosa-dosanya. Ingat saudaraku, itu yang disampaikan Isa Al-Masih kepada Bani Israel. Di dalam surah Al-Maidah ayat 116, Allah bertanya kepada Isa Al-Masih, apakah pernah dia memerintahkan orang-orang untuk menjadikan ibunya, dirinya dua Tuhan selain Allah? Maka Yesus menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku mengatakan yang bukan hakku untuk dikatakan. Tidaklah aku mengatakan kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 117. Dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, menyiksa mereka ya Allah, karena telah menyekutukanmu dengan aku dan ibuku, menjadikan aku Tuhan selain engkau ya Allah, maka mereka hamba-hambamu. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada hari kiamat nanti, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban dari Isa Al-Masih, bahwa dia menolak untuk dituhankan. Dia tidak bisa membantu umat yang menjadikan dia sesembahan, yakni Tuhan selain Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita cerdas dalam belajar, cerdas dalam memutuskan siapa Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.